Baik, selamat siang. Saya atas nama Diana PT kelas reguler sore A akan menyampaikan realitas sosial keagamaan dihubungkan dengan wabah corona. Di penghujung akhir tahun 2019 sampai Maret 2020, dunia global dikejutkan dan dibuat khawatir dengan mewabah virus baru yang mematikan, yaitu COVID-19 yang diduga berasal dari Wuhan, China. Virus ini menyebar dengan cepatnya menginfeksi warga di berbagai negara. Saat awal ramai isu wabah virus corona, masyarakat Indonesia merespon fenomena global ini dengan berbagai reaksi. Ada yang merespon dengan tenang, serius, dan candaan. Hingga pada 2 Maret 2020, pertama kalinya pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ada 2 warga Indonesia yang positif terjangkit corona. Sampai hari ini terus bertambah 100 lebih, walaupun sudah ada beberapa yang dinyatakan sembuh. Keterangan atau informasi dari pemerintah tentunya langsung mempengaruhi situs atau kondisi psikologis dan sisiologis masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ditinggal wilayah korban positif terjangkit corona. Masyarakat dilanda kecemasan dan ketakutan dan pada akhirnya sebagai langkah pencegahan penyebaran, pemerintah saat ini mengambil berbagai kebijakan, salah satunya mengurangi kegiatan di luar rumah, meliburkan aktivitas sekolah atau sistem bekerja atau belajar di rumah. Himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa berdoa dan beribadah agar dijauhkan dari segala bencana, malapetaka dan mara bahaya. Sudah menjadi porsi dan tugas para tokoh agama. Tugas dan kewajiban pemerintah hari ini harus menggunakan kewenangan untuk mengerahkan mesin birokrasi serta menyusun langkah-langkah strategis lainnya, baik dari pusat hingga di berbagai pelosok, untuk melakukan sosialisasi, memberikan informasi yang benar dan transparan secara masif kepada masyarakat, meningkatkan imunitas warga lewat program-program nyata. Tentunya langkah pencegahan dan penanganan yang tepat sehingga masyarakat menjadi tenang dan percaya terhadap pemerintah. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, fenomena pandemi virus corona ini menguji sisi kemanusiaan kita. Apakah kita akan menjadi peduli pada sesama atau memanfaatkan untuk keuntungan pribadi? Karena ketika menghadapi masalah seperti ini, kita masih terlihat ada oknum yang mempolitisasi masalah ini, seperti pernyataan membuat resah atau hoax, maupun langkah kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Kemudian sebagian orang memanfaatkan momentum ini untuk meraup keuntungan, seperti menjual masker lebih dari harga yang normal. Dikala banyak orang sedang mengalami masalah serius, yang disebabkan oleh virus ini, seperti permainan harga, penimbunan bahan-bahan pokok, menyebabkan kelangkaan. Tentunya kita bisa melihat dengan pikiran bersih sesungguhnya di mana letak sisi kemanusiaan kita yang memanfaatkan penderitaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Kita terlahir dan hidup di dalam suatu bangsa yang besar yang dikenal dengan masyarakat menjunjung nilai kebenaran dengan memiliki agama kita masing-masing yang membawa pesan kemanusiaan dan mengajarkan kita tentang kebaikan. Tetapi apa yang dilakukan memperlihatkan hal yang terbalik dari nilai agama itu sendiri. Seharusnya menjadi koreksi bagi kita sendiri untuk memperbaiki diri dengan mempraktekkan nilai kebenaran ada di dalam agama masing-masing. Virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari interaksi sesama maupun berhubungan dengan Tuhan, seperti beribadah. Beberapa orang mengurung diri di rumah, menghindari tempat keramaian dan menunda ke tempat lain. Sebagian lainnya mengubah tata cara bersalaman dari berjabat tangan berpelukan menjadi salam menggunakan siku dan kaki.
virus corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia. Gereja, masjid, kuil, dan sinagoga mengubah tata cara ibadat demi menahan penyebaran penyakit COVID-19. Dan kita melihat apakah implikasi corona terhadap kehidupan sosial keagamaan kita dalam memasuki masa pekan suci, yaitu agama Kristiani dan umat Islam sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Di tengah pandemi COVID-19, umat beragama di dunia akan memasuki perayaan-perayaan keagamaan mulai dari Paskah pekan ini sampai persiapan Ramadan. Biasanya pada momen seperti ini banyak kegiatan bersama yang dilakukan. Bagaimana tahun ini? Bagi umat Kristiani, minggu ini adalah saat yang terpenting dalam perayaan Minggu Paskah. Ini adalah perayaan kebangkitan kembali Yesus Kristus sesudah penyaliban, dan ini merupakan perayaan tahunan terpenting bagi umat Kristiani. Banyak jemaat berkumpul di gereja pada periode ini, terutama saat Jumat Agung dan Minggu Paskah. Contohnya, tradisi Paskah Semana Santa di Larantuka dan di Hikayat Tuan Ama. Atau kedua, tradisi Paskah Semana Santa Golput Bayangi Pemilu di Larantuka. Ketiga, Ramadan, ketika masyarakat non-muslim memberikan santapan buka puasa untuk warga muslim. Kini upacara dan sakramen yang biasanya dipimpin oleh pendeta dan pastor di gereja dilakukan dengan cara lain karena sedang mewabahnya COVID-19 di saat ini. Selama minggu ini dan menjelangnya Paskah, kami hanya akan beribadat di rumah masing-masing. Memang merepotkan, tetapi menurut saya ini merupakan cara yang tepat bagi saya untuk lebih dekat kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan untuk Muslim, bulan Ramadan adalah saat bagi Muslim untuk memperingati Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Momen berbuka puasa adalah saat berkumpul bersama keluarga dan menjalankan salat tarawih bersama. Sepanjang Ramadan, buka puasa akan diadakan dengan bersama keluarga atau berkumpul di keluarga lainnya. Tetapi dengan mewabahnya virus corona ini, berbuka puasa hanya sekitaran di dalam rumah saja. Itu pun hanya saja anggota keluarga inti saja yang boleh berbuka puasa. Dalam hal ini saya akan menggunakan teori struktur, basis, dan substruktur Marx. Dalam pandangan Marx terhadap agama akan menjadi candu beberapa waktu terakhir ini, seperti terlihat dari sikap orang menghadapi wabah corona. Karena menganggap kehidupan adalah kehinaan dan kematian adalah kemuliaan. Banyak orang yang menisbatkan bahwa kekhawatiran terhadap wabah COVID-19 sebagai manifestasi dari ketakutan akan mati dan kecintaan akan hidup. Langsung disematkan kepada orang yang mengkhawatirkan pergerakan virus corona. Kekhawatiran terhadap virus corona tidak dilihat sebagai upaya manusia untuk mempertahankan hidup yang indah dan anugerah Tuhan, namun dituding sebagai kekerdilan sikap di hadapan Tuhan. Mungkin yang paling kentara dari penerapan agama sebagai candu adalah ketika orang mengintrodusir istilah-istilah agama dan menghadapi virus corona. Sementara pada saat bersamaan tidak ada tindakan preventif yang sistematis dan terukur dalam menghadapi wabah ini. Hal yang terjadi justru sebaliknya. Orang disuruh untuk beribadah di dalam rumah. Tindakan yang di atas ini seperti meyakini bahwa jalan menuju Tuhan itu terjadi dengan cara menghindari problem-problem historis atau kenyataan. Karena corona tidak cukup dihadapi dengan doa, tapi dia juga harus dilengkapi dengan tindakan pencegahan yang terukur, terencana, dan sinergis.
sedikit dari realitas sosial keagamaan dihubungkan dengan wabah corona minggu ini, yaitu Minggu Beragama Kristen akan memasuki masa pekan suci dan agama Islam memasuki pasca masa puasa Ramadan. Terima kasih.